Squad yang pastinya udah ada di kamera, di layar nih semuanya udah ngeliatin kita nih yang hari ini mau podcast. Nah, di podcast ini tuh kita kedatangan narasumber yang super kayaknya gak bisa kalau gak ketawa. Dan pasti ini teman-teman kayak langsung, ini mirip siapa ya, ini mirip siapa ya. Nah, ini salah satu artis nih yang mirip sama, pasti kalian tahu. Siapa lagi kalau bukan? Siapa tuh? Siapa? Nggak tahu, kasih tahu dong, Upan. Nah, di sini tapi nih sebelum ngasih tahu narasumber siapa, kenalan dulu. Jadi di sini aku Tendri Fahira, atau misalkan kalian kalau misalkan kepanjangan bisa sebut Upai aja. Nah, jadi sebelum ini yang di belakang nggak ada nih yang mendebak siapa? Aduh, siapa ya? Kasih clue dong, Upan. Akhirnya Ahmad Dhani bukan Ahmad Dhani. Bukan Ahmad Dhani. Oke, langsung aja biar gak lama. Ini dia Dimas Ahmad. Apa? Iya, kesibukan AA yang begitu padat. Halo, wow, luar biasa. Seru banget ya di ruangan ini, luar biasa. Belum mulai juga kita, jadi jangan langsung seru nih ya. Nah, rame banget tuh lihat. Oh iya, rame banget tuh di luar. Kalau nggak salah 1.500 penonton. Itu banyak banget. Kita bukan lagi konser Blackpink, Mas. Nah, jadi nih hari ini tuh kita bakal bawain episode yang membahas hubungan inner world. Nah, di sini tuh ya, tema kita tuh luka masa lalu yang masih membekas. Nah, di sini tuh ada judul nih kayak gini. Komentar jahat bikin luka lama kumat, ini kata Dimas Ahmad. Oh my god. Komentar jahat nih. Sangat Kak Dimas jahat. nih udah ada di dunia entertain, pasti banyak banget komentar jahat yang ada dong, iya kan? Betul. Nah, di sini nih selain kita bakal ngulik Kak Dimas tentang komentar jahat, tentang kewarasan dan lain-lain. Nah, di sini juga nanti kita bakal ada games di pertengahan podcastnya biar bikin seru dan menarik, teman-teman. Menarik Kayak ya. gitu. Nah, mungkin nih ya sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya nih, ada satu pertanyaan yang aku kepo banget nih, Kak. Apa itu? Nih Kak Dimas kan banyak banget ya yang tahu dan banyak banget yang viral kayak, wah ini mirip Raffi Ahmad, ini mirip Arafi nih. Nah, gimana sih Kak waktu pertama kali tahu video viral dan reaksi Kak Dimas tuh apa? Waktu pertama kali viral ya justru tentu kaget ya, semua orang juga kaget kalau dikagetin begitu kan. Iya, dar gitu. Iya, dor gitu. Oke. Ayam gitu. Oh enggak. Latah itu. Iya, kayak kaget tentunya untuk pertama kali, terus tiba-tiba banyak wartawan datang ke tempat jualan. Kan saya jualan bakso juga.Ih, kenapa nggak dibawa ke sini? Hah? Kenapa nggak dibawa ke sini? Nggak ngomong. Oh, telat ya. Oke, Harusnya nanti di pesen. podcast selanjutnya Iya, bawa nanti bakso saya sama bawa gerobaknya bakso. kah? Enggak, sama abang-abangnya. Oh, sama abang-abangnya, oke. Jadi ya tentu kaget, banyak wartawan datang, terus teman-teman juga banyak yang ngasih tahu tentu, terus Enggak. belum Tolong dong, tisu nanti siapin belum tisu ya. belum sangat sedih ya. Iya, belum. Pokoknya ya Ini tentu masih awal. kaget banget, dan banyak wartawan datang nanya ini itu dan lain sebagainya. Dia ya kita jelasin seadanya aja begitu. Oke, tapi nih ya, perubahan apa sih Kak yang benar-benar kelihatan gitu loh dari sebelum viral sampai sekarang nih udah jadi artis, udah masuk TV. Perubahan, kalau Iya. ditanya perubahan tentu banyak. Yang pertama dari segi ekonomi, dibilang duitnya jadi cukup banyak, begitulah ya. Oke. Kalau dulu kita megang 2.000-an, sekarang megang 50.000 Oh, begitu. beda dikit doang. Iya. Bedanya berapa? 48.000 doang, Iya. teman-teman. Beda 48.000 doang sebenarnya. Iya, tapi Kayak ada 10 gitu. lembar begitu. Oke, ya lumayan lah ya buat ngopi. Lumayan banget, beli Betul. permen bisa tadinya dapat 2, sekarang jadi dapat 50 gitu kan. Beda dikit juga sih sebenarnya itu. Sejujurnya itu beda dikit doang. Kecuali dapat sama pabrik-pabriknya tuh. Iya, selain ekonomi dari perlakuan saudara, teman-teman, keluarga gitu. Lingkup sekitar ya. Pastinya langsung beda banget kayak tetangga dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kalau dulu kita punya saudara 2, sekarang banyak. tiba-tiba ada 20 begitu kan. Jadi tiba-tiba punya nambah saudara, nambah Iya, ponakan. begitu. Tiba-tiba datang ke rumah, saudara kamu kan. Kayak gitu lah, ngerti lah. Dari yang tidak mengakui tiba-tiba mengakui, teman-teman. Saya juga gak tahu asal usulnya dari mana gitu kan. Nih, tapi tantangan yang paling besar nih pas lagi viral itu apa? Berusaha supaya nggak sombong.
Tapi sekarang Dasar sombong nggak? sindrom banget. Oh, Maksudnya oke. enggak. Oke, jadi perbedaannya memang tantangannya sekarang sombong dari yang sebelumnya nggak sombong gitu. Hah? Dari Sebelumnya juga sombong, Oh, sekarang sombong banget. Makin sombong ya Pak. Sombong. emang meningkat yang ini nih kayaknya nih. Siapa Nggak. yang ngundang nih sebenarnya nih? Nggak mau ngundang orang gak waras. Tapi ini memang sesuai sama topik yang bakal kita bawain teman-teman, yaitu kewarasan. Dan sebenarnya ini kita nggak salah ngundangnya. Kita memang benar-benar harus ngundang orang-orang yang harus dikulik kewarasannya teman-teman. Betul? Kurang kencang, betul? Kayak Mama Dedeh dari sejatohnya nih. Hei nih. Tapi nih pas Kak Dimas entah itu lagi podcast, entah itu lagi streaming apapun dan ngepost konten-konten nih. Ada gak sih kayak hate comment ke Kak Dimas yang bikin aduh mager lagi nih ngonten, aduh mager lagi nih buat tampil di depan umum, di TV, di YouTube. Banyak, kalau head comment banyak, tapi yang bikin nurunin semangat mah ya bukan gak ada, cuman kita gak gubris aja. Kalau head comment mah tentu banyak, ada yang ngatain inilah itulah, anak pungut, anak apalah, banyak pokoknya. Tapi Ngatain orang tua juga padahal mereka gak tahu apa-apa, banyak. tapi deep dari Kak Dimas gimana? Ya kalau kita mah biasa aja selagi itu menyangkut diri sendiri, gak keluarga gitu. Kalau soal keluarga ya aku tentu marah. Oke. Ya, dulu juga ada yang ngatain keluarga, ya aku bales di DM. Oke. Nah, ujung-ujungnya mereka caper lah istilahnya gitu, Iya, pengen paham, di notice. Tapi sejauh ini dari hate comment itu ke dampak mental Kak Dimas nih gimana? Aman? Oh aman. Karena sejak awal saya juga gak waras. Gak ada yang tiba-tiba ngobrol sendiri, senyum-senyum sendiri gitu kan? Karena salah satu syarat untuk ngadepin netizen yang gak waras tuh kita jadi gak waras juga. Oke, jadi Iya. menyeimbangi netizen. Menurut saya begitu. Biar gak stres juga dong Iya. pastinya. Kalau kamu waras pasti stres. Oke, berarti nih saya waras gak nih Kak? Enggak. Oke. Undang saya. Berarti ini memang di podcast kali ini emang podcaster dan narasumbernya memang agak dipertanyakan ya teman-teman ya kewarasannya ya. Tapi kalian nanti komen aja lah gimana kalian menanggapi narasumber kita kali ini. Nah nih ya sebelum lanjut nih ada satu pertanyaan nih. Kehidupan sebelum viral dan sesudah viral. Kehidupan sebelum sesudah viral gak banyak yang berubah. Tentunya dari sifat aku sendiri ya pada umumnya kayak sebelumnya aja. Sering nongkrong sama ngobrol sama tukang ojek, tukang beca, preman, pasar segala macem. Ya mungkin itu ilmu untuk Jiwa masa depan. sosialnya makin Ya tinggi cukup ya. tinggi ya karena terus setelah viral ya tetap kalau itu gak berubah, yang berubah tadi dari segi lingkup kenalan baru, terus banyak lah keluarga jadi lebih sayang, saudara jadi lebih banyak, bukan begitu? Oke, itu positif lah ya. Positif banget, positif. Nih, tadi di hate comment. Nah, sekarang aku kepo banget, Kak. Nih, pasti kan orang-orang di luar sana tuh udah banyak banget yang tahu Kak Dimas ini siapa dan Kak Dimas ini tuh disamain sama siapa sih, ya kan? Lee Min Ho. Oh, oke. Oh bukan ya? Oh, bukan. iya. Agaknya Mohon maaf. Lee Min Ho ya. Nah, ada nggak sih kejadian yang lucu gitu loh yang berkesan banget di Kak Dimas, misalkan ketemu orang yang gayanya aneh lah pas nyapa Kak Dimas, atau yang kayak lucu lah menurut Kak Dimas nih orang kayaknya paling beda ya, yang dimana itu tuh bikin ingat gitu loh di Kak Dimas kayak oh ini yang ini kayak gitu. Oh ada tentu, saya ketemu sama orang lagi berangkat ke satu tempat acara gitu kan, naik kereta. Terus dijemput sama orang itu, dan orang itu menurut saya lucu karena ya orangnya banyak ngomong, banyak bicara, suka bercanda. Terus Oke. sekarang dia gak waras. Oh emang semuanya emang Kamu oh agaknya gong ini itu. podcaster ya agak ke roasting dikit nih teman-teman. Saya nggak expect kalau ternyata itu saya. Gak apa-apa. Memang kali ini Tapi menarik aja gitu ngobrol sama kamu tuh. Banyakan ketawanya. oh enggak, masalahnya emang kita berdua tuh lebih banyak ketawa ini. Oke, nih. Menurut Kak Dimas, komentar jahat bisa membuka luka batin lama yang mungkin belum sembuh sepenuhnya apa enggak? Kalau menurut saya tentu bisa. Tapi tergantung pribadinya masing-masing ya. Mungkin ada yang buat luka lamanya kambuh lagi, atau ya contoh kasus pribadi saya ya aman-aman aja kalau saya gitu kan. Soalnya apa ya? Apa sih gunanya kita mempermasalahkan head comment begitu loh pertanyaannya.
Kalau emang ada kalau memang mohon maaf keselak. Sorry, asal Ya. mic-nya aja ditelan ya. Semisal ada manfaatnya dari head comment itu ya kita bangun begitu kan. Kalau gak ada ya udah biarin aja gitu. Toh head comment juga ada yang bersifat membangun, Betul. ada yang bersifat ya ngata-ngatain aja. Betul. Jadi nggak semuanya head comment itu bener-bener bikin kita terpuruk gitu kan, Kak. Betul, Jadi yang betul. dimana kita tuh malah butuh head comment, Kak. Itu dia. Kita butuh head comment biar bisa ngebangun diri kita dan bisa biar lebih grow lagi. Itu dia. Betul Betul kan? banget. Iya, soalnya saya emang biasa ngisi webinar kayak gitu, Kak. Jadi Oh, iya, biasanya jadi kan- kayak emang biasa ngisi webinar di Korea, di gitu. Iya, Kroya. Korea. Oh Korea. Korea apa? Tolong lah, ini yang satu ini loh. Nama daerah di Bogor. Ada ya? Kroya. Kroya apa? Kamu orang mana sih? Orang Bogor, tapi ini kita semuanya nggak ada yang tahu Kroya Gak apa. ada yang tahu Kroya. KW semua. Mohon maaf nih, justru kayak yang kau beliau sebenarnya. Kita aja nggak ada yang Coba tahu cari Kroya. nanti di Google. Oke, nanti ini Kroya. tim-tim yang di belakang cari ya Kroya ada apa enggak. Ada. Kayaknya nggak ada. Oke nih ya Kak, pelajaran yang bisa dibilang bikin kesabaran Kak Dimas tuh udah yang bener-bener udah nggak ketahan, ada gak sih? Maksudnya? Kayak misalkan nih ya, ada hal-hal yang mungkin awal-awal Kak Dimas mikir kayak ya udahlah gak apa-apa gitu loh, tapi makin kesini Oh. kayak mengganggu gitu loh. Ada tentu kalau yang kayak gitu, cuman kan pada akhirnya kita juga gak bisa bertemu beliau atau apapun itu, yang ngatain keluarga tadi itu. Oke, berarti Jadi itu kayak bener-bener lama-lama kerasa tuh banget kayak ya? bikin kesel, terus dia muncul mulu di postingan, giliran di DM langsung gak dibales lah apalah. Wah ini mah caper aja gitu. Jadi cuma berani komen doang. Iya, jadi mereka tuh pengen dapat notifikasi dari orang lain, pengen dapat perhatian begitu. Oke nih, tapi nih ya mungkin teman-teman Mood Squad di rumah nih banyak yang nanya sekarang tuh Kak Dimas ngapain sih? Podcast. Maksudnya Sama kamu. bukan di hari ini. Maksudnya kegiatan lainnya. Bukan di hari ini, Abang. Kalau ditanya ngapain aja, tentu aku lagi ada program yang mau aku jalanin itu. Ya mungkin kita sebut aja jalan-jalan keliling-keliling traveling begitu kan. Aku Oh. sebenarnya ini cita-cita saya dari Aduh. Nangis lagi. Dari zaman- jujur, janggal. Nangis mulu padahal ini nggak sedih loh. Jujur. ya dari zaman saya di kandungan, ini cita-cita saya keliling Indonesia, lihat tempat-tempat yang bagus, terus Ajak lihat aku laut. please. Pengen ikut. Iya. Ya udah ayo berangkat sekarang. Oh enggak sekarang dong, ini masa podcastnya ya masih ditinggalin. podcast ya. Selesaiin dulu dah habis Iya, ini ini ya. kan Mood Squad pada kepo banget sama Kak Dimas, dia masa Iya. ditinggalin. Pokoknya tujuan saya keliling Indonesia, setelah Indonesia tamat pergi ke Asia, keluar kemana. Pokoknya perjalanan terakhir saya mungkin di Iceland. Dufan. Kan ada kan? Ada loh, ada. Punya HP. Sampai jam berapa sih buka HP? Ya ada. Aduh, capek banget tapi kayaknya nih ya harus minum dulu nih. Minum. Oh iya, ada dulu. minum dari tadi Di ya. depan ada minum nih. Boleh diminum? Boleh. Nggak dikasih racun kan? Enggak dong. Oh aman ya, aman ya. Kita nggak jahat langsung Ini aja apa minum namanya? nih. Nah, ini tuh ada Mojito. Ini tuh dari kedai Leo Prani. Wow, luar biasa. UMKM. Iya, ini tuh UMKM tuh. Ini ada Wow, luar biasa ya. biji apa, biji duren? Bukan ya? Bukan, ini biji apa ya? Kebetulan saya juga kan pelaku UMKM ya. Iya. Jadi ya melihat mencoba hal-hal seperti ini itu sangat luar biasa ya. Terima kasih kedai Leo Prani. Oh, top banget. Ini kedengeran gak sih suaranya? Belum diminum. Baru ditojos. Kalian mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja ya, kebetulan ini bagian kita berdua dulu deh. Nih, Leo Prani sering-sering ya kirim kita kayak gini ya. Enak soalnya. Luar biasa ya. Seger. Biar gak seret. Oke. Begitu. Kita simpen dulu sambil minum, gak apa-apa berarti ya? Gak apa-apa. Nah, Oke, mantap nih, banget ini built-innya. Oh, Prani. nih kita udah minum kayak gini. Kita ganti dulu ke games. Game? Seru games. Ngajak main mulu emang upaya itu ya. Gak apa-apa dong, asal main yang gak aneh-aneh. Ini kan kita main games yang super Boleh, seru. boleh, silahkan.
Nah, jadi di sini tuh ada sesi games yang dimana nih nanti games tuh udah disiapin nih sama teman-teman yang di belakang. Nanti tuh ada gulungan-gulungan kertas yang buat nyoblos ya? Waduh, apa Hah? jelas? Oh, bukan nyoblos ya? Emang udah pemilu? Oh, beda. Nah, itu nanti ada isian singkat dan kita itu disuruh buat nerusin kepanjangan dari singkatan-singkatan tersebut. Oke, tebak kata berarti begitu ya? Bisa jadi kalau misalnya kita berdua nggak ngerti, kita langsung tanyakan kepada tim-timnya. Oke. Oh, banyak banget. Wow, iya kah? Ya, biar main gamesnya tambah seru, tambah lama. Oke, ini udah bisa mulai nih gamesnya nih. Udah, oke. Berarti Ini, peraturannya seperti yang kamu bilang tadi ya, ya, gas. oke. Ini jadi aku ambil satu ya. Aduh, kayak arisan jatuhnya ya. Oh, ngambil satu begitu. Ya ini aku ambil satu terus. Aku ambil satu terus. Buka. Buka. Nah, apa tuh kepanjangannya? Apar. Ayo coba. Dari aku dulu berarti ya. Dari aku Apar. dulu apa Berarti aku dari yang Mas nebak. dulu? Iya. Aku yang nebak ya. Apar itu apartemen kah? Oke. Apa? Singkat, padat, apartemen. Tapi bisa. Bisa kayak Bener gitu, nggak? apartemen. Apartemen. Enggak, kan apar itu kan A-nya apa, P-nya apa, Oh. A-nya apa gitu. Oh, panjang banget. Hmm. Iya, jadi Apar. jangan. Aduh, ini agaknya nih game memang buat dia karena dia habis ini pasti mengarang bebas, teman-teman. Oke, enggak, ini aku tahu kalau apar tuh A-nya. A. Aku. P. Perlu. A lagi. A. Air. R. R. Raksa. Hei, air itu. Aku. A-nya aku. Ih, ngikutin. Ya udah. A-nya aku tetap. A-nya aku. P-nya frustasi. A-nya lagi. Apa tuh nggak bisa ya? Apa? R-nya Rusak. rusak. Ini emang ini nggak ada yang nyambung sebenarnya jujur. Games ini malah bikin kalian jadi lebih kreatif ya. Iya, walaupun nggak Jadi lebih nyambung tapi sinting kreatif ya. ya. Tapi ternyata jawabannya salah, Kak Dimas. dan Apa Dimas. itu, Kak? Apa tuh, apar? Itu alat pemadam api ringan. Sebenarnya tadi aku mau jawab itu, cuman biar lucu aja ya. Gak apa-apa. Aku ya sekarang, giliran aku ya. Iya, oke. Nih, kamu kalau bisa nebak ini aku kasih 2 juta rupiah dipotong pajak 1.999. Kebetulan ini kita bukan lagi di TV. Oh, Em, USG. bahasa Inggris. Alah, bahasa Inggris. Oke, bisa bahasa Inggris. Bisa. Oke, coba. Kamu dulu kan kamu yang nebak. Upai. S. Sangat. G. Gembira. Membuktikan bahwa di podcast ini Upai sangat gembira. Kayak gitu. Allah Akbar. Oke. Apa coba USG? U. Untukku. S. Sangat. G. Ganteng. Bener. Teman-teman, emang buat teman-teman butuh kepercayaan yang tinggi ya. Butuh tingkat yang benar-benar aduh kayaknya gue butuh hal yang mempersemangat diri. Langsung aja ke Kak Dimas. Oke. Bisa DM mungkin yang butuh konsultasi gimana cara meningkatkan kepercayaan diri, yang sangat-sangat percaya diri bisa langsung DM sih. Kalau kamu waras mending jangan. Kok kamu harus mending jangan. Jawabannya Berikutnya. itu ultrasonografi. Gitu. Maksud kamu itu kan? Iya, aku tuh sebenarnya memang agak belok-belokin doang. Iya, biar seru aja. Ya biar seru aja walaupun dari awal sampai akhir deh kayaknya kita kagak ada yang benar nih jawabannya nih. Tapi gue juga baru tahu itu artinya. Kan aku bilang bahasa Inggris. BPKB. BPKB punya aja belum. BPKB tolong dong ini tolong. BPKB, B badan, P perusahaan, K komunikasi, B komunikasi baru. 1 juta rupiah. Oke, kalau ini 1 juta rupiah dipotong pajaknya 100% ya. Soalnya salah lagi. Masih salah. Masih Oh salah. my god. BPKB Tidak ada yang betul. badan.
Perusahaan. Kepemilikan bermotor. Berkendara. Iya ya. Ini tuh kita tuh saling melengkapi tahu. Iya, emang kita tuh udah cocok. Aduh, Giliran udah aku. ngomongin ke situ. Jadi BPKB apa, Kak? Jawabannya BPKB itu buku pemilik kendaraan bermotor. Buku kocak. Badan tuh. Badan. Badan. Jauh banget badan ke buku tuh. Oke. AFK. AFK. Mobile Legend. Aduh. AFK Mobile Legend. Gimana ya AFK? Aduh, A-nya aduh kayaknya. A-nya aduh. Aduh. Dia semangat banget loh kalau ngelihat podcaster yang nggak bisa jawab loh. Aduh. Bagaimana ini? Kendalanya nggak bisa jawab. AFK. Coba Kak Dimas apa? Tahu gak apa? A-nya Apa? aku. Aku itu kan dari aja itu udah salah teman-teman. Dari A salah, emang kita tuh salah main game ini. Sebenarnya ini tuh AFK tuh pertanyaan. Apa tuh? Sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Aku pergi kah? Oke, Pakai itu tanda berarti tanya. Aku pergi kah yang dimana itu tuh memperlihat kalau misalkan nggak ada di hari itu. Iya, Hilang, begitu. kan? Iya, AFK tuh Karena hilang. Itu adalah pertanyaan untuk orang-orang hilang yang tidak ada di hari itu. Betul, Kayak begitu. gitu. Bukan begitu, Kakak? Oke, AFK itu artinya away from keyboard. Ya, menjauh dari HP, menjauh dari keyboard. Itu Oh, oke, dia oke. artinya. Oke, sebenarnya Baru kita tahu udah nih. mulai agak Eh, kewarasan udah berbeda. Aku Oke, abis kita- ini ikut les bahasa Inggris dulu. Oke, sama teman-teman. Nah, mungkin ini kita geser dulu. Ini Karena kita udah mulai gak waras. udah mulai gak waras. Ini game gak ada yang bisa kita tebak kebetulan dari awal sampai akhir. Betul? Betul. Betul? Ya, aku juga setuju. Kosong nggak ada tuh 1-0. Oke, lanjut tentang kewarasan. Oke. Karena kita main gamenya agak-agak gak ada kewarasan alias gak ada yang bisa kita tebak nih ya. Yo. Nih, ada satu pertanyaan yang nanya ini. Rutinitas sederhana Kak Dimas yang kakak lakuin untuk jaga kewarasan tiap hari. Dan udah pastinya gak main game dong. Enggak. Untuk jaga kewarasan ya. Iya. Sebenarnya gampang aja sih, bangun pagi Mm-mm. di antara jam 5 sampai jam mungkin ya sebelum matahari terbit itu Habis itu bagus tidur banget. lagi. Iya, karena orang-orang berpengaruh tuh sering bilang ketika kamu bangun pagi sebelum matahari terbit itu bisa nambah wawasan kamu, nambah kebijaksanaan kamu, nambah karisma begitu. Oke. Terus ada satu kutipan juga aku ingat banget, ketika kamu bangun pagi, ingat satu keberkahan yang kamu miliki itu tentang kamu bisa menghidup udah segar, terus pikiran kamu lebih fresh. Ya banyak lah yang bisa didapetin pagi hari daripada kamu bangun jam 3 sore gitu kan. Mau ngapain, pusing yang ada. Tapi pernah kan bangun jam 3 sore? Pernah. Oh, oke. Itu cuma buat intro doang. Buat intro keseriusan. Tapi emang bener banget nih. Ya. Kalau misalkan ya aku tuh ngerasa ya kayak kalau misalkan aku bangun pagi itu ya kayak banyak hal-hal yang aku tuh nggak biasanya dapet gitu loh. Iya kan? Iya, kayak misalkan ya ada juga orang yang bilang kalau bangun pagi itu rezekinya makin ditambahin. Itu dia. Kalau misalkan rezeki dipatok ayam, ayamnya kita potong. Oh, jadi apa tuh? Jadi makanan dong kalau kayak gitu. Jadi rezekinya tetap kita dapet. Oke, benar. Gitu. Tapi paling penting berarti adalah bangun pagi dan memulai hari di awal kayak gitu Eh, kan. Itu penting. Yang lebih penting lagi kamu bisa fokus. Kalau gak bisa fokus, kamu gak bisa berkegiatan. Oke nih, tentang kegiatan. Nah pastinya di dalam sela-sela kegiatan Kak Dimas nih ada kan yang kayak ngeliatin tentang media sosial Kak Dimas. Iya tentu. Ada kan? Nah, gimana sih Kak biar caranya punya batasan nih buat media sosial supaya nggak overthinking? Karena nih ya kayak kalau aku nih, aku kan juga mungkin beberapa kali ngonten kan Kak. Kadang aku tuh masih ada yang ke bawah gini loh, ada hate comment kayak, aduh jadi kepikiran, aduh jadi overthinking. Nah kok Kak Dimas kayak gimana sih? Sebenarnya jangan terlalu dipikirin sih, syarat utamanya gitu. Karena Oke. ya ketika kamu mulai mikirin itu, kamu udah mulai menurunkan standar kamu begitu kan. Kayak sebenarnya memang kita gak bisa membuat semua orang suka sama kita begitu. Betul. Jadi pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Dan yang gak suka itu ada sebagian yang membangun. Kayak misalkan harusnya kamu begini. Kamu bisa tampung dulu komentar itu. Terus evaluasi diri kamu sendiri, tentu kan kalau
mau memperbaiki diri tuh perlu evaluasi diri. Kamu Betul. berbicara dengan orang terdekat atau teman-teman teman-teman influencer atau mungkin yang bisa kamu anggap lebih baik. Kamu bicara sama mereka bagusnya gimana sih gitu kan, dari segi konten, dari segi apapun itu, dan ya banyak lah pokoknya. Setelah kamu nemu itu ya kamu bisa memperbaiki diri kamu sendiri gitu kan. Tapi ya yang paling penting jangan terlalu dipikirin aja. Oke. Karena ya aku pakai metode itu. Mungkin orang lain ada yang punya metode-metode yang tersendiri gitu. Kayak misalkan si komennya di blok, dihapus. Betul. Ada yang orangnya yang di blok, atau ada yang banyak lah sebenarnya Sebenarnya caranya. nggak ada habisnya ya kayak kalau misalkan kayak gitu ya. Gak bakalan ada habis. Di Indonesia aja ada 200 juta lebih umat manusia ya. Anggap aja 50%-nya benci sama kamu, 50%-nya lagi kamu suka. Terus kamu cuma mikirin yang benci sama kamu. Kamu gak peduli sama orang yang suka sama kamu, ya ngapain Yang gitu. nge-support. Jadi ya daripada kamu fokus sama yang nge-hate kamu, lebih baik kamu fokus sama yang support kamu. Karena Oke, itu lebih support berguna. nih. Dari Kak Dimas sendiri nih, siapa aja sih Kak yang jadi peran penting nih? Dari Kak Dimas nih kayak support system itu siapa aja sih? Kayak dari keluarga kah, dari teman-teman influencer kah? Yang jadi support penting itu Tuhan sebenarnya. Karena jujur aja aku, pada dasarnya manusia tuh mereka punya pikiran masing-masing, punya masalah masing-masing, dan tentu harus disupport juga. Oke. Saya juga perlu disupport, kamu juga perlu disupport, teman-teman di sana perlu disupport. Jadi salah satu yang bisa support full selain manusia ya Tuhan itu sendiri. Karena kan Tuhan juga pernah bilang, kamu kalau mau tobat aja ke saya, kamu punya aku. Berarti Jadi, selalu jangan lupa melibatkan kembali. Tuhan Itu apapun dia. keadaannya. Ya, betul. Selalu bersyukur. Hmm. Sedekat-sedekat sama Tuhan, pasti itu yang terbaik buat Kak Dimas dong. Itu dia. Nah tapi nih ya Kak ya, kan bersyukur nih. Gimana sih Kak cara Kak Dimas bersyukur nih? Udah dikasih kesibukan, udah dikasih Kak Dimas yang kayak sekarang nih, yang udah dikenal sama banyak orang, yang udah bisa masuk TV, yang udah bisa ngeliatin gimana dulu Kak Dimas tuh mungkin ngerasa, ih belum jadi apa-apa nih, dan sekarang udah jadi. Mungkin ada beberapa orang yang ngefans, yang dimana Oh, Kak Dimas iya, tuh iya. jadi role gitu loh buat mereka. Bersyukur paling benar ya kita berperilaku baik ya. Karena terutama di negara kita ya, kalau mau terkenal itu gampang. Kamu tengah jalan telanjang jadi viral itu. Betul. Atau banget. konsumsi di negara kita tuh cukup aku juga mengkhawatirkan sih, kayak lebih cepat konsumsinya tuh kayak perceraian, berantem, putus lah segala macam, KDRT ya, yang kayak gitu tuh cepat konsumsinya gitu. Langsung diliput juga ya Terus sama ketika media kita ya. bikin konten yang bersifat edukasi dan lain-lain itu tuh kayak kurang peminatnya. Jadi cara bersyukurnya ya syukurin aja apa yang kamu punya. Kalau misalkan kamu ingin berbagi tips and trick edukasi untuk orang, ya itu jalanin aja itu, karena lebih baik daripada viral gara-gara KDRT, Betul. masalah narkoba segala macam apapun itu gitu. Betul. Jadi mendingan viral yang dimana bisa ngasih feedback ke orang lain. Iya betul, karena ini satu tips dari aku ya, ketika kamu pengen terkenal, usahakan bikin pondasi yang kokoh. Betul. Karena aku viral kan hitungannya dalam hitungan hari ya, bahkan saat itu juga viral terus terkenal. Ketika kamu gak bikin pondasi, kamu gampang roboh. Rumah juga kalau gak pakai pondasi mah Betul. Jadi gampang roboh. gak tahu juga siapa yang bakal ngerobohinnya. Itu dia. Jadi ya selama itu, karena kasus aku kan berbeda ya, Iya. bukan membangun dari awal, tapi mungkin dari titik tangga pertama. Oke. Jadi ya butuh kerja keras dan cara berpikir ekstra untuk bertahan di dunia entertain ini gitu kalau aku. Nih, jadi nih ya Kak, aku nih mau minta Kak Dimas buat ngasih tips ke muskut nih yang mungkin mereka tuh lagi ngerasain kalah sama tekanan hidup gitu loh Kak, dan mereka mau gimana sih caranya biar terus bertahan dan biar bisa semangat terus, entah itu mereka lagi ngejalanin kehidupan di perkuliahan atau mungkin sambil ngonten. Ada gak nih tips atau apalah yang bisa Tips. Kak Dimas sampaikan? Sebenarnya ya kalian kurang bersyukur aja sih. Hidupnya cuma 3 aja gampang. Kalau kamu masih mengeluh ya gak bakal sukses. Kalau kamu masih mikir, maksudnya mikir tuh kayak lu tolong bikinin ini dong, bikin ini, kayak mikir dulu gitu. Kayaknya gue bikin ini ya, itu masih dalam pikiran, belum ada action. Ya, Ya gak bakal jadi gitu. dia harus ada actionnya juga. Iya, kalau kamu masih mempertanyakan, ya itu gak bakal jadi juga gitu. Kayak misalkan kamu punya konten jalan-jalan,
Terus kamu nanya temen aku, kok jangan-jangan gini. Ya pokoknya intinya kalau kamu masih nanya, masih mikir, terus satu lagi apa tadi aku ngomong lupa. Action. Bukan. Aduh, pelupa. Kalau masih ngeluh, Oh, ngeluh. gak bakal jadi. Jadi perbaiki diri kamu dulu, baru perbaiki yang lain gitu kan. Karena ya apapun perlu diusahakan. Oke, jadi banyak. Kita banget. bukan pewaris. Oh, kita apa nih? Penghabis. Penghabis. Kita penglaris. Oh, penglari. Aku suka jajan Oh, soalnya. aku suka jajan. Dia kira aku suka jajan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman Mood Squad. Jadi buat teman-teman Mood Squad nih yang ngerasa mungkin kalian tuh belum bersyukur gitu loh. Mungkin kalian mikir kayak kenapa sih ada aja gitu loh yang kok orang lain tuh bisa lebih sukses ya. Mungkin mereka tuh kurang bersyukur atau mungkin lebih lihat lagi lah gimana kalian potensi diri kalian dan lain-lainnya. Iya, Kayak jangan lihat orang lain, lihat potensi kalian aja. betul. Nah, berhubung nih, ini udah waktu kayaknya udah mau habis nih. Kita kayaknya Oh, udah mau maghrib ya? Iya, udah mau isya kebetulan. Oh, iya, Udah benar. mau isya nih. Aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya buat teman-teman Mood Squad, apalagi nih yang buat jadi fansnya Kak Dimas ini nih, yang dikabarinnya, yang diviralinnya tuh mirip banget sama A.A. Raffi Oh Ahmad. my god, iya kah? Emang iya? Emang dia mirip Raffi Ahmad ya? Oh, Beda di ukuran dompet aja sih. oh, kalau itu Kalau- aku nggak bisa komen. Kalau itu aku nggak bisa komen teman-teman. Di dompet saya masih ada 2000-an. Oke. Kalau di dompetnya gak ada. Oke. Adanya kartu. Betul banget itu kayak. Oke, mungkin ini adalah terakhir kita bertemu di episode ini. Betul, Kak Dimas sebelumnya makasih banyak nih. Hey, Terima jangan nangis. kasih. Ya udah nggak usah nangis. Hey, lihat kamera dulu. Hey. Akan jadi sedih Oke, ya. nggak usah sedih karena nanti mungkin akan diundang lagi tapi Oh, iya nggak tahu kapan ya. Oh, Oh, oke. oke. It's okay. Ya gak apa-apa ya, jadi makasih banyak buat teman-teman Mood Squad yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah tahu nih tips-tips apa aja, makasih banyak. Dan jangan lupa terus nontonin podcastnya Wellness. Bye-bye teman-teman semua. Bye-bye. Nih, makasih banyak.